Bagaimanapun kematian selain mampu mengurai tangis, ia juga menjulurkan memorabilia atau mencungkil kembali ingatan orang paling dekat mengingat masa-masa pahit manis saat masih bersama. Begitu juga dengan kepulangan Nyonya Farida Siddiq ke Pangkuan Ilahi kemarin sore. Tak pelak bangkitkan kembali kenangan Ashanti saat masih bersama almarhumah. Saat kenangan tergerai, sementara wujud orang yang dikenang terbujur kaku di hadapan, Ashanti pun seolah larut dalam kesedihan. Di hadapan jenazah almarhumah, ia terus merintih, menahan pedihnya ditinggalkan orang paling berpengaruh dalam hidupnya itu. Momen kehilangan itu memang begitu pedih hingga membuat Ashanti larut dalam kedukaan. Apalagi bungsu dari 5 bersaudara ini, selain menjadi anak paling dekat, juga menjadi saksi kunci peralihan hidup sang bunda. Dari hidup serba kecukupan hingga mengalami kebangkrutan ekonomi. Saking dekatnya, bahkan hingga tidur pun ia nyaris tak pernah lepas dari dekapan almarhumah, kecuali setelah dinikahi Anang Hermansyah. Yang paling gak bisa lupa tuh saat kita papaku adalah ditipu orang, terus kan kita nggak punya apa-apa, terus aku ajarin untuk nganterin aku ke sekolah naik angkot, terus mama turunnya jangan depan sekolah, kenapa mah? Iya malu nanti kamu dilihat temen katanya. Dari orang yang mungkin mama nggak pernah susah, terus mama harus ngerasain susah gitu, jadi sampai aku ngejualin jual makanan, mama masak, aku jualin mie goreng, nasi goreng di sekolah supaya aku bisa jajan. Bukan hanya soal lompatan hidup sang bunda akibat kebangkrutan ekonomi yang begitu getir ia saksikan sendiri. Bahkan ia sempat meronta kala sang bunda mengalami masa-masa pelik perceraian. Aku juga kan memang mama papaku bercerai. Jadi aku kebetulan tinggal sama mama kan. Jadi dari mulai aku dari aku lahir sampai aku besar itu aku tidur sama mama gitu. Jadi bener-bener kalau dibilang ya anak mama banget. Sampai akhirnya mamaku menikah lagi, ketemu jodohnya pas umroh, itu aku sempat depresi berat gitu. Karena aku dibiasakan tidak mandiri, dimanjakan untuk ibaratnya ke toilet aja dianterin, pernah susah bareng, seneng bareng. Terus tiba-tiba dia menikah tuh aku bener-bener, mama tuh orang yang bener-bener memperjuangkan segala-galanya buat aku. Padahal baru saja 4 November 2016 lalu, pemilik nama lengkap Ashanti Siddiq Hasno Putro itu genap berusia 33 tahun. Pada pertambahan usianya itu, ia sempat menghelat acara ulang tahun di kediamannya kawasan Cinere, Jakarta Selatan yang juga dihadiri almarhumah. Masih jelas terlihat bagaimana Nyonya Farida yang duduk di sofa putih tepat di belakang Anang kala itu tampak masih begitu bugar. Ia duduk ditemani sang suami sambil khusyuk mendengarkan lantunan ayat suci yang berkumandang di acara ulang tahun penuh kesederhanaan itu. Bahkan ia sempat menyaksikan detik-detik putri kesayangannya itu tiup lilin pertanda bertambahnya usia Ashanti. Seorang ibu itu luar biasa banget gitu. Kenapa? Karena dia mampu menyelesaikan banyak hal, bukan hanya anak-anak, suami, apalagi aku juga kerja. Kau memberikanku hidup. Namun siapa sangka, momen indah Jumat lalu itu rupanya menjadi momen terakhir bagi Nyonya Farida Siddiq menyaksikan pertambahan usia putri bungsu kesayangannya itu. Tulusnya cintamu, putihnya kasih. Padahal saking terinspirasinya dengan perjuangan almarhumah, di pertambahan usianya kemarin, pelantun Jodohku ini sempat sematkan cita-cita sebagai seorang ibu di deretan cita-citanya yang paling tinggi ketimbang yang lainnya. Bagi aku, ya ini tingkatan bahagia aku tuh ini gitu. Jadi aku nggak pernah meminta untuk, wah aku mau karir yang lebih luar biasa lagi, enggak. Bagi aku karir yang luar biasa adalah menjadi ibu yang berguna buat anak-anakku, itu aja sih. Tapi
Tapi takdir berkata lain. Momen bahagia di 4 November itu kini berubah murung. Bahagia itu kini tinggal kenangan. Tak ada lagi pelukan hangat, tak ada lagi suapan manja. Ya, bagaimanapun ia harus rela melepas kepergian sang bunda, meski di dadanya terpatri keinginan untuk terus bersama merawat bersama kedua cucu yang telah ia persembahkan sebagai kado terindah untuk sang bunda. Selamat jalan Nyonya Farida, semoga engkau tenang di pangkuan yang maha kuasa. Aku manggilnya Oma untuk almarhumah, semoga dilancarkan, dilapangkan jalannya, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan buat keluarga Ashanti, Mas Anang, tabah. Udah itu aja, yang penting kita baca doa yang banyak aja buat almarhumah. Ya. Saya memahami lah perasaan keluarganya Ashanti gitu pada saat ini gitu. Jadi ya sudahlah, mungkin yang terbaik sekarang mendoakan beliau sama mengikhlaskan itu aja ya. Ya, saya mendoakan mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. dalam hidupku. Kasih ibu memang tidak ada tandingannya ya James ya. Ashanti ini benar-benar merasakan itu hingga sang bunda menutup mata. Betul sekali Alfi, dan juga kalau misalkan kita melihat kebersamaan dengan almarhumah menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan bagi Ashanti. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Asya Syara juga ya Alfi, di mana memang kemarin Asya Syara juga tak mampu berkata-kata manakala sang ayah tercinta pergi untuk selama-lamanya.